synovial fluid analysis. Jadi pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang khusus. Kenapa khusus? Karena menggunakan bahan sampel dari cairan sendi ya. Jadi sampel-sampel yang seperti ini kita sebut dengan golden sample ya. Kenapa golden? Karena untuk pengambilan ulang itu tidak mungkin ya, karena pasien pasti akan keberatan. Jadi untuk sampel-sampel yang seperti ini kayak LCS ya, kayak cairan otak, seperti cairan pleura, asites ya, semuanya itu termasuk sampel-sampel yang membutuhkan tindakan khusus untuk pengambilannya. Makanya kita perlu sangat berhati-hati terhadap sampel tersebut ya. Jika kita tidak berhati-hati, nanti sampel itu bisa menjadi salah periksa dan hasilnya nanti akan meragukan dan bisa nanti akhirnya memberikan terapi yang salah untuk klinisi sebagai pedoman mereka ya. Jadi cara sendi ini memang tidak sering kita periksakan, tapi memang tergantung indikasinya ya. Mungkin bingung ya, loh kok cara sendi orang yang dibawa ya. Saya lupa ubah tadi. Ini adalah cairan sendi ya. Cairan sendi ini berada di rongga sinovial ya, yang dibatasi oleh membran-membran dari sinovialnya ya. Jadi cairan sendi ini sebenarnya berfungsi sebagai pelumas ya, pelumas dari sendi begitu kita bergerak ya. Jadi sendi itu tidak hanya sendi lutut. Memang kalau kita tahunya bahwa sendi lutut yang paling sering kita perhatikan ya, tapi yang jelas untuk sendi itu bisa di mana-mana. Sendi itu ada. Yang jelas untuk sendi-sendi yang membutuhkan suatu pemisahan yang sering itu adalah sendi-sendi besar, biasanya sendi-sendi lutut ya. Kenapa lutut sering diminta pemisahnya? Karena sendi pada lutut ini menanggung atau menahan beban dari seluruh tubuh, sehingga memberikan suatu kondisi yang mudah untuk dan juga tidak memiliki kristal, semestinya seperti itu ya. Tidak memiliki kristal dan memiliki kadar glukosa plasma yang di cairan itu dia itu cairan sendi itu memiliki glukosa plasma di bawah dari 10 mg dari glukosa plasma darah ya. Jadi di situ kemudian juga memiliki total protein yang rendah di bawah 3 gram per desiliter. Ini patokan kita sebagai tahapan untuk pemeriksaan dari sel cairan sendi ya. Okay. Pemeriksaan yang kita kerjakan untuk akumulasi ini adalah yang pertama pemeriksaan. Dok, maaf dok. Ya. Suara dokter agak sedikit jauh dok. Maaf dok mengganggu. Agak sedikit jauh ya. Iya dok. Kalau begini jelas enggak? Di sini jelas? Lumayan dok. Bentar ya. Nah, kalau begini jelas nggak nih? Sudah dokter, makasih dok. Baik, nah jadi pemisahan pada cairan sendi ini kita bisa indikasikan untuk beberapa kondisi seperti ini ya. Pertama, gout arthritis. Ini kondisi yang cukup sering kita temui nanti di lapangan, pada kita jauh dokter nanti, gout arthritis. Kemudian juga ada namanya osteoartritis, ada juga keadaan pseudogout ya, rheumatic fever, rheumatoid arthritis, ataupun septic SLA ya. SLA ini juga memiliki suatu kondisi klinis yang menyerupai ataupun kondisinya itu membuat suatu okulus cairan di dalam sendi ya. Ada juga traumatik ya, traumatik artritis dan tuberkulosis artritis ya. Nomor 9 ini sangat jarang, tapi saya baru sekitar 4 bulan lalu dah ya menemukan suatu kasus di mana ditemukan TB di situ ya. Ada bakteri TB BTA di cairan sendi, itu bisa terjadi ya. Jadi walaupun jarang kita tetap bisa mengambil suatu satu DD dalam kondisi di mana kalau misalnya pasien memiliki suatu TB ya. Jadi kalau untuk kejernihan ya, kejernihan itu
jika dia memiliki suatu keadaan inflamasi ya atau infeksi, biasanya memiliki suatu kadar yang kejadiannya jenuh ya, sehingga bila kita taruh di atas suatu background ya, backgroundnya tidak akan terlihat di situ ya, tidak akan terlihat di situ ya. Jadi cara sendi ini didapatkan dengan melalui suatu proses pengambilan sampel namanya atrosintesis ya, sintesis, di mana kita bisa mengambilnya dari posisi sendi ya, bisa dari supra ataupun para ataupun di bawahnya ya. Jadi pengambilan secara sendi ini sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dan berpengalaman ya. Karena jika tidak baik ataupun salah dari prosesnya, dia malah bisa menjadi suatu kondisi di mana membawa suatu infeksi ke dalam malah ya. Jadi bisa infeksi malah akibat dari pengambilan sel sendinya. Itu kondisi yang kurang baik ya. Kemudian juga bisa juga traumatik ya, melukai jaringan kartilago yang lain ya, sehingga menimbulkan suatu kondisi yang tidak cacat ataupun dan lain-lain ya. Dan juga prosedur juga harus steril, bersih, melakukan suatu tindakan diinfeksi dengan baik, baru nanti kita periksakan ya. Nah, kemudian viskositas ini kenapa bisa ada viskositas ya? Karena cara sendi itu mengandung asam hyaluronik acid ya. Jadi yang sangat berpotensi baik untuk lubrikasi dari sendinya ya, untuk pelumas sendi ya. Jika ada suatu kondisi yang menyebabkan suatu kondisi infeksi atau inflamasi, dapat mempengaruhi produksi dari asam ini ya, sehingga menjadi terganggu dan membuat nyeri pada sendi ya. Banyak sekali metode yang dapat diukur, tapi cara yang paling sederhana adalah kita merentangkan ya cara sendi ini pakai spet bisa, dan nanti kita ukur nanti ya berapa kepanjangan dari cara sendi tersebut, sekitar 4 sampai 6 cm ya. Ini sudah saya lihat tadi ya. Jadi cara sendi itu merupakan cairan yang terdapat ditemukan di kavitas join ya ataupun sendi. Normalnya di bawah 3,5 mili ya. Kalau nanti kita lihat si pasien ya, kita lihat, kita raba sendinya, tampak panas, kemerahan, rubor, kalau dolor itu kita jangan pakai jangan kita periksa dulu ya. Tunggu nanti kita radakan dulu infeksinya, baru kita ambil dengan cara atrosintesis tadi. Jadi kita tidak boleh lakukan tindakan saat lagi infeksi ataupun inflamasi ya. Fungsinya tadi ada satu ya, sebagai lubrikan ya untuk antara dua sendi tadi, kemudian juga untuk memberikan makanan ya kepada kartilago dari sendinya. Ini ya. Jadi di sini ada tulang, di sini ada jaringan kartilago, ini ada ligamen ya, ligamentum. Nah, disinilah cara sendi berada ya. Jadi cara sendi ini memang sesuai usia memang akan mengalami suatu penurunan ya fungsi. Seperti kita tahu kayak mobil ya, kita ganti oli kan ada kalanya ya, ada waktu kalanya ya. Ini pengambilannya melalui atrosintesis, harus steril ya, steril dengan menggunakan jarum sekali pakai ya ataupun plastik ya. Spesimennya ini kita bisa tampung ada 3 ya, 3 pemeriksaan ya. Jadi di sini kita lihat kita membutuhkan suatu pemeriksaan namanya pemeriksaan hitung jenis dan jumlah leukosit ya. Itu memakai antikoagulannya adalah EDTA yang tabung warna ungu ya. Sedangkan kalau kita pemeriksaan untuk kimiawi ini kita bisa periksa, kita bisa mengawetkannya dengan pakai heparin ya, ataupun kita pakai langsung tanpa kita kasih pengawet ya, ataupun antikoagulan ya. Ataupun juga plain juga bisa untuk pemeriksaan mikrobiologi dan kristal examination ya. Tapi kalau untuk pengambilannya yang paling utama adalah yang duluan adalah mikrobiologi dulu ya. Jadi kita bisa tusuk, begitu ada cara sendi yang kita keluarkan, kita ambil dulu untuk pemeriksaan mikrobiologi, karena dengan pemeriksaan mikrobiologi sangat dipengaruhi oleh pengambilan peranalitik ya. Jangan sampai nanti sampel diambil ternyata suatu kondisi yang kontaminasi dari bakteri lain ya, ataupun di bawah kulit ya. Jadi di sini kita lihat
ada beberapa antikoagulan yang dihindari ya. Tetapi masih bisa pakai untuk RTA, heparinnya pakai natrium ya, jangan pakai litium punya ya, dan lain-lain ya. Kalau color ke warna, sebaiknya kita taruh aja di belakang dari background yang bisa kita baca tulisannya ya. Kalau dia terbaca berarti dia normal ya, normal berkisar antara warnanya tidak berwarna sampai kuning ya. Tapi juga ada di mana ada warna itu tampak kekuningan ya, seperti santokromia ya. Kalau akibat infeksi biasanya warnanya agak kuning, coklat, bahkan hijau ya. Kalau ada lagi yang berwarna kemerahan ya, kemerahan itu akibat benturan atau traumatik ya. Tapi juga ada penyakit yang mendasarinya, ada juga seperti itu. Kayak hemofili, hemofili itu kan kekurangan dari faktor pembekuan darah. Jadi si pasien paling sering mengeluhkan adanya perdarahan pada sendi ya, ataupun hematrosis ya. Jadi pada sendinya sering bengkak, sering merah, nyeri ya. Sebenarnya itu karena saat menggerakkan sendi terjadi suatu trauma sehingga pendarahan terjadi di sendi tersebut sehingga si pasien mengeluhkan nyerinya sendinya jadi bengkak dan nyeri ya. Jadi memang untuk sendi ini tidak hanya kita pasti kondisinya akibat dari gangguan pada sendi sendiri, tapi juga bisa akibat penyakit yang mendasari ya, seperti tadi contoh hemofili. Kejernihan dia harus jernih ya, harus transparan, jernih. Kemudian bisa tampak opak ya kalau kita temukan banyak sekali kristal di situ ya. Dan kristal yang paling sering itu adalah kristal modium asam urat ya, sodium monosodium urat itu sering ditemukan pada penyakit gout artritis ya. Berbentuk seperti sepi-sepihan dan itu sangat nyeri ya bila kita bergerak, itu wajar nyeri karena dia agak sedikit tajam ya. Ada juga yang seperti susu, milky ya, itu biasanya ada deposit dari kolesterol ya. Untuk pemeriksaan mikroskopik, jadi kita ada pemeriksaan makroskopik tadi ya, ada warna, kejernihan ya, bisa juga bau ya, kemudian volume ya, itu semua makroskopik ya. Yang ini sekarang untuk pemeriksaan mikroskopik ada namanya total cell count ya. Tapi ada syaratnya ya, dikerjakan minimal 1 jam setelah pengambilan dilakukan ya. Karena kalau tidak 1 jam, nanti selnya bisa rusak dan menimbulkan suatu hasil rendah palsu ya namanya ya. Jadi harus dipisahkan 1 jam setelah pengambilan cairan sendi dilakukan ya. Bisa kita pisah dengan secara manual atau pakai pemisahan otomatis ya yang sudah canggih saat ini ya. Pemisahan yang manual itu kita bisa pakai improve Neubauer ya, yang kita bisa pakai untuk pemisahan leukosit biasanya ya. Juga bisa diinkubasi untuk pemisahan hyaluronidase ya. Normalnya di bawah 150 sampai 200 sel per mikroliternya ya. Differential cell count-nya normalnya berkisar neutrofilnya 20%, limfositnya 5%, untuk monosit ataupun makrofag 65% ya. Eosinophilnya 2%. Kita juga sering membagi dalam bentuk MN, PMN ya. Kalau PMN itu multi-morfonuklear, kalau MN itu adalah morfonuklear ya. PMN itu masuk neutrofil di dalamnya itu. Neutrofil itu sering muncul pada kondisi infeksi ataupun inflamasi ya. Jadi setelah kita temukan suatu pemisahan makroskopiknya itu warnanya kekeruhan, kemudian ada tampak bau ya di situ. Itu bisa ini ya, bisa kondisi. Nah ya, jadi contoh pemisahan neutrofil yang meningkat adalah inflamasi, pemisahan gout dan rheumatoarthritis ya. Namun kalau limfositnya yang meningkat bisa pada keadaan kondisi rheumatoarthritis yang awal ataupun infeksi kronis ya. Kayak TB tadi itu infeksi kronis ya. Ataupun monosit yang meningkat bisa pada infeksi viral ya. Kemudian eosinofil pada infeksi pada parasit dan kanker ya. Jadi juga pernah pengalaman kami menemukan suatu bukan ini ya cairan sendi tapi LCS ya. Jadi LCS itu semuanya eosinofil penuh sekali ya. Jadi kita laporkan ternyata ini apa
si pasien memang menderita infeksi cacing pada otaknya ya. Jadi memang sesuai dengan kondisi pasien ya. Jadi memang beberapa pemeriksaan cairan tubuh itu membantu untuk memberikan suatu informasi penyebab. Nah, ini untuk pemeriksaan kristal. Kristal ini memang adalah suatu yang tidak normal ya di dalam cairan sendi, namun dapat terdeposit ya, terdeposit bila kadar dalam darahnya sudah tinggi sekali ya. Contoh yang paling mudah itu adalah, bentar ya. Jadi untuk yang paling sering itu adalah kristal monosodium urat monohidrat ya, kalsium pirofosfat dihidrat, bisa apatit ya, bisa juga kalsium fosfat, dan juga sering pada kondisi kalau pada MSU itu ya, good arthritis ya, atau septic arthritis. Ataupun misalnya pada kondisi yang lain ya, kalsium pirofosfat dihidrat itu pada penyakit degenerasi dari sendi ya, ataupun hemokromatosis. Ini bentuknya ya. Jadi kalau monosodium urat itu memang berbentuk seperti needle ya, seperti jarum, sehingga kalau kita gerakkan akan sakit sendi kita nanti. Ada juga bentuk seperti batang ya. Kalau kolesterol seperti ini ya, bentuknya tidak tegas, bentuk kotak-kotak seperti ini ya. Kalau apatit bentuk jarum yang sangat kecil ya, dan lain-lain. Jadi penentuan kristalnya juga kita perlu pelajari ya. Kemudian pemisahan musil code test ya. Jadi ini untuk kita mengetahui apakah adanya bekuan di situ ya, bekuan ataupun abnormalitas dari protein ya. Kalau nanti kalau misalnya kondisinya kuat ya, musil code test ini kalau nanti ada 3 grading ya. Grading pertama itu grading paling bagus ya. Grading kedua agak jelek, musil code-nya poor. Kalau yang nomor 3 itu agak sedikit sudah hancur ya, mudah hancur. Glukosanya normal di bawah 10 mg per desiliter, proteinnya di bawah 3 gram per desiliter tadi ya. Normalnya sekitar 1,38. Untuk kolesterol bisa terdeposit di situ, ada rheumatoid arthritis, trauma, tadi ada RA, SLE, dan filariasis ya. Yang ketiga, pemisahan dari imunologi atau mikrobiologi ya. Jadi di sini mikrobiologi kita bisa periksa juga untuk rheumatoid arthritisnya ya, faktor, ataupun misalnya kita pakai juga untuk misalnya CCP ya. Sekarang ini dipakainya anti CCP ya dan komplement ya. Jadi ini juga membantu kita untuk mengetahui adanya penyakit autoimun ya yang dapat membuat suatu kelainan pada sendi ya. Kalau untuk mikrobiologi, yang paling sering kita periksakan adalah pemeriksaan gram dan BTA ya, gram dan BTA ataupun kultur ya. Dengan pemeriksaan gram ini kita bisa menentukan bakteri gram positif atau negatif dan juga bentuk dari koloninya ya. Kalau nanti misalkan ditemukan bakterinya susunan kokus, kemudian dua-dua ya, berbentuk seperti helik itu, berarti itu kemungkinan misalnya pneumonia dan lain-lain ya. Ataupun juga pemeriksaan Nielsen tadi, saya seperti BTA tadi, kalau yang dia positif, kita curiga itu ada BTA ya, tapi kita belum bisa sebut itu MTB ya. Kayak kemarin kami modifikasi pemeriksaan cara sendinya dengan menggunakan alat TCM ya, alat Gen Expert. Kita reaksikan di sana, memang positif ya. Jadi memang itu sudah konfirmasi bahwa pemeriksaannya adalah hasilnya adalah MTB ya. Ataupun kalau mau pemeriksaan standarnya adalah kultur ya. Tapi kultur ini yang pertama pemeriksaannya lama waktunya. Kedua juga cukup mahal ya pemeriksaan kultur ini. Sehingga pemeriksaan kultur kalau memang diperlukan kita lakukan, tapi kita lakukan dulu pemeriksaan gram dan BTA-nya untuk membantu klinisi menentukan obat empirik dulu ya. Saya juga bentar ya. Nah, ini dari apa? Dari kuliah mengenai cairan sendi, apakah ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau kita sempat, nanti terakhir kali kita akan ada lagi satu slide lagi untuk cairan sendi yang agak lebih dalam ya. Tapi itu untuk pemeriksaan laboratoriumnya contohnya. Ini kalau ini hanya untuk gambaran umum ya. Baik, dari sini ada yang mau tanyakan mengenai pemeriksaan cairan sendi? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan.
Jadi saya masih bingung dok sama yang maksud viskositas tadi dok. Ya. Maksudnya diukur panjangnya itu gimana ya dok? Terima kasih. Jadi untuk viskositas tadi kita bisa ambil sedikit cairan sendinya ya. Kita teteskan dari spatnya ke bawah ya. Nanti selama dia jatuh, kita lihat seberapa panjang dari cairan sendinya akan bertahan sebelum dia jatuh ke bawah ya. Nah, selama panjang itulah kita ukur ya, berapa kepanjangan dari cairan sendinya. Ataupun kita juga bisa mengambil cairan sendi, kemudian kita rentangkan di antara dua objek ya. Tarik, nah nanti kita lihat berapa panjang dari cairan sendi dapat bertahan di situ ya. Ada lagi yang lain? Ini tunggu sebentar ya, tunggu bentar ya. Saya coba buka dulu yang satu lagi ya.